Buka hati, buka hoki. Jumpa lagi dengan saya Akino. Kepada yang merayakan, saya ingin mengucapkan Kyonghi atau Kung Si Fa Cai, Xinian Kuai Wan Se Ruyi, yang artinya saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat berbahagia, dan semoga semua urusan 10.000 urusan kita semuanya lancar di tahun 2022 atau tahun macan atau Ren Yin Nian, tahun macan air. Nah, sebentar lagi kita akan membahas apa dampak dari tahun macan air ini, terutama dengan kehidupan kita sehari-hari, baik kesehatan, asmara, ataupun keuangan, bisnis, dan karir. Dan juga bagaimana feng shui di tahun pengaturan feng shui ya, rumah kita di tahun 2022. Dan sedikit, ini lagi trending kekisruhan minyak goreng yang memang licin gitu ya, sulit ditata gitu. Apa ada hubungannya dengan feng shui? Dan bagaimana kita menggunakan feng shui memprediksi suatu kejadian seperti ini untuk kita bisa mengantisipasi dan mengambil langkah yang terbaik di dalam menghadapi situasi dan kehidupan. Tahun ini adalah tahun macan air. Tentu bagi sebagian besar orang bingung, ini gimana sih mau mengartikan macan air? Saya membantu. Ini suasananya seperti macan berada di hutan dalam keadaan hujan yang lebat. Ini berarti keadaan hutan tersebut cukup air sehingga kehidupan di dalam hutan tersebut cukup menyenangkan. Binatang yang jadi sumber pakannya tidak kekurangan. Dengan gambaran tersebut, ya, tahun ini tentu masih ada kesulitan karena masih dibawa dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi semua kesulitan ini kelihatannya akan berlalu. Tidak sedahsyat kesulitan di tahun 2021. Tahun ini adalah tahun kita bilang pemulihan, menjadi mulai. Jadi awal dari sesuatu yang baik akan terjadi. Dan saya berharap pemulihan ini memiliki dampak yang signifikan ke dalam kehidupan karir, hubungan, dan ekonomi masing-masing keluarga di Indonesia. Itu adalah gambaran besar secara makro keadaannya seperti itu. Tapi tentu bagi orang-orang tertentu ada yang baik atau yang menguntungkan ataupun yang kurang menguntungkan. Ketika saya mengatakan menguntungkan dan tidak menguntungkan, jangan langsung memiliki sifat yang pesimis ataupun perasaan pesimis. Ini hanya siklus kehidupan. Ada up, ada yang naik, ada yang turun. Dan naik dan turun adalah sebuah siklus kehidupan. Tahun lalu misalnya saya sangat lelah ya, sangat capek gitu. Tapi meskipun saya sangat lelah dan capek, saya bisa melewati tahun itu dengan cukup baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengantisipasi yang buruk bakal datang, maka keburukan itu tidak terlalu sakit. Sekali lagi ya, kalau kita sudah mengantisipasi yang buruk bakal datang, maka keburukan tersebut tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau kita tidak mengantisipasi keburukan itu datang, maka biasanya rasa sakit itu menjadi makin besar. Dengan perspektif ini, maka saya harapkan kalian bisa siap bagi yang saya sebutkan kurang menguntungkan. Tapi saya akan mulai dengan yang menguntungkan dulu. Nah, sio-sio yang menguntungkan di tahun ini adalah sio-sio yang kita katakan adalah teman dari macan. Akulah sang macan, penguasa hutan. Hidup saya adalah penuh dengan energi, aktivitas, dan tidak pernah mengenal lelah. Nah, ini kata kuncinya. Teman-teman macan itu adalah kuda dan anjing. Jadi, orang macan yang tadi saya sebutkan, aktif, energik, dan terus terang. Nah, ketemu teman yang cocok itu apa? Yaitu kuda dan anjing. Nah, 3 kelompok ini seringkali cirinya adalah seorang yang sangat aktif. Bagi Anda yang sio anjing dan sio kuda, tahun ini adalah tahun kesempatan. Atau tahun ini dapat memberikan Anda kesempatan untuk maju di dalam karir, maju di dalam usaha, atau membina hubungan yang lebih baik, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Kuncinya apa?
ambil kesempatan dan tunjukkan ciri Anda yang sesungguhnya aktif. Saya adalah monyet sang pemikir yang senang dengan perencanaan dan kritik-kritik. Teman-teman saya adalah tikus dan naga. Kami tidak pernah bekerja terlalu aktif dulu. Kami perlu berpikir, merencanakan dengan baik-baik, baru bertindak. Karena berbeda dengan macan yang aktif, monyet sang pemikir tahun ini tentu mengalami banyak kesulitan. Atau seringkali dikatakan tahun ini kurang baik, ciong untuk orang yang sio monyet. Dan teman-teman monyet, meskipun tidak ciong, masih mengalami kecipratan hal yang negatif. Ini hanya prinsip alam saja. Kalau teman kita kesulitan, maka sebagai teman yang baik, yang memiliki ciri-ciri yang sama, paling tidak juga memberikan dampak yang negatif, mungkin tidak secara fisik, tapi secara psikologis ataupun emosi. Tahun 2021, siong kambing mengalami ciong ataupun berlawanan dengan energi di tahun 2021. Dia paling lelah. Nah, kelompok siong kambing seringkali kita katakan sebagai kelompok harmoni adalah siong babi, siong kelinci, siong kambing. Tentu sesuai dengan siklus alam, maka tiga kelompok ini, siong harmoni ini mulai terjadi pemulihan. Siap-siap bagi kelompok kambing, babi, dan kelinci akan menerima banyak hal yang baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Karena dia berada pada titik terendah, tahun ini mulai menanjak. Kemudian si penguasa tahun 2021, kerbau, atau kita katakan kelompok diplomat yang terdiri dari kerbau, ular, dan ayam. Mereka ini memiliki ciri pintar ngomong, pintar bergaul, banyak pertemanan, dan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sulit-sulit dengan diplomasi. Kelompok diplomat ini karena tahun lalu mengalami kejayaan, maka tahun ini mungkin mengalami kemunduran. Tapi karena dia tidak bertentangan secara langsung, maka tahun ini adalah tahun yang kita bilang so-so aja. Ada baik, ada buruk. Dan tahun ini dapat dilalui dengan mudah bagi kelompok diplomat karena kehandalan mereka dalam menggunakan kata-kata yang baik dalam menjalin hubungan. Kita sudah membahas soal sio. Sekarang kita perlu membahas soal rumah. Bagaimana kita menata rumah kita, terutama berkaitan dengan yang dikatakan Flying Star tahun 2022. Apa artinya Flying Star? Ini artinya pengaruh dari keadaan tata surya, bintang-bintang yang di langit dapat mempengaruhi orang yang tinggal di dalam sebuah rumah. Studi ataupun pelajaran feng shui ini oleh orang-orang zaman dahulu, para sesepuh, banyak menggunakan ilmu perbintangan dalam melihat pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tentu kita berpikir, masa sih bintang bisa berpengaruh kepada kita? Kita jangan lupa bahwa kita ini makan dari tumbuhan ya, dan binatang kita makan juga makan tumbuhan gitu. Dan pengaruh bintang-bintang, sinar dengan kegelapan dan cahayanya mempengaruhi fotosintesis. Kita bisa tahu bahwa bulan yang gaya gravitasinya 1/6 saja itu besar pengaruhnya terhadap keadaan bumi. Ya, ada namanya siklus bulan purnama, tidak bulan purnama. Bulan purnama orang libidonya ataupun nafsu, asmara, ya. Kemudian pasar saham mengalami anomali. Bulan yang 1/6 gaya gravitasi saja sudah mempengaruhi begitu banyak siklus kehidupan manusia, binatang, dan lain-lain. Bintang itu adalah sama seperti matahari. Mereka punya sinar yang beberapa bintang konon itu malah lebih besar daripada matahari kita. Dan flying star artinya feng shui itu ketika bintang-bintang, susunan bintang-bintang ini berpengaruh, berputar, maka dia akan mempengaruhi
isi rumah kita. Dan kebetulan tiap tahun bintang-bintang itu yang diwakili dengan angka 1 sampai 9 ini dia berputar. Nah, tahun 2022 bintang 5 berada di tengah rumah. Nah, bintang 5 ini sering disebut dengan 5 yellow ya, 5 kuning, dan ini adalah tanah yang berapi atau seperti magma bumi. Jadi seringkali ketika bintang 5 ini ada di sektor rumah tersebut, ini 9 kotak. Jadi masing-masing telah saya gambarkan dengan kedudukan 8 mata angin. Jadi karena bintang 5 berada di tengah rumah, maka kalau kita perhatikan digabung dengan sio, maka orang yang sio monyet tentu lebih memiliki intensitas yang lebih tinggi mengalami hal yang buruk terjadi di dalam rumahnya jika dia tidak mengatasi keadaan rumahnya yang di tengah rumahnya. Biasanya tengah rumah itu berarti di daerah ruang keluarga tidak diatasi dengan cara feng shui. Nah, bagaimana cara mengatasi bintang 5 ini di tengah rumah? Sebenarnya cukup sederhana, yaitu bisa dengan 6 koin. Koin apa aja boleh, tapi tentu 6 koin yang kuno, yaitu ada segi 4 bolongnya di tengah. Ini tentu lebih baik dibandingkan 6 koin yang versi modern. Kenapa demikian? Karena versi koin yang ada di tengahnya itu melambangkan kesempurnaan komposisi yin dan yang. Jadi hal yang buruk kalau ketemu dengan komposisi yin dan yang baik, maka yang buruk itu bisa berubah. Sektor yang perlu diperhatikan lagi adalah sektor barat daya, di mana 2 melambangkan sakit. Jadi jika rumah kita ada yang mengalami sakit, maka sebaiknya kalau memang dia tidurnya saat ini di barat daya, itu dipindahkan keluar dari ruang barat daya, pindah kamar, maka mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya tidak bisa pindah? Maka sektor barat daya rumah kita atau ruang tidur kita di bagian barat dayanya diletakkan hulo ataupun labu yang mirip dengan angka 8. Sektor lain yang perlu diperhatikan juga adalah bagian barat, di mana angka 7 atau bintang 7 yang berhubungan dengan kehilangan berada. Ini berarti kalau toko kita ataupun rumah kita, di mana bagian barat dari toko kita atau rumah kita tempat untuk menyimpan uang ataupun barang-barang berharga, maka perlu segera memindahkan ke posisi yang jauh lebih baik. Mana dipindah kemana? Tentu pindah ke selatan, di mana selatan artinya kemakmuran. Atau kalau bagi orang yang karir, ya, di mana penghargaan, surat pengakuan ataupun ijazah, penghargaan dan lain-lain, maka bisa juga ditaruh di utara, di timur laut atau di barat laut. Tapi tidak ada berada di barat. Dan saya rasa ini tidak perlu diatasi, cukup dipindahkan. Tapi waduh, ini gimana saya pindahin kasir saya yang begitu besar? Nah, kita harus kembali melihat bintang 7 ini adalah logam. Dan prinsip logam sangat sederhana, dikaratin aja. Ya, dikaratin dengan apa? Dengan air. Nah, bisa kita meletakkan air, misalnya botol aqua, ataupun kalau kita mau karatnya lebih cepat, kita bilang ya, lebih daya kehilangannya melemah dengan cepat, maka bisa aja dengan kita meletakkan misalnya sebotol asam cuka ya, yang tutup botolnya kita tusuk sehingga ada cukanya keluar. Kemudian yang berikutnya adalah sektor timur, di mana di situ ada bintang 3 yang sifatnya argumentatif ataupun
timbulnya masalah-masalah berkaitan dengan hukum, rasa tidak puas dari banyak orang, dan lain-lain. Nah, sektor timur ini perlu kita hindari di tahun ini, terutama bagi misalnya ruang kerja kita, ataupun bagi orang yang misalnya menghadap ke bagian timur ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Timur bintang 3 ini adalah kayu ya, dan kayu kita tahu dapat dilemahkan dengan elemen api. Jadi kita bisa meletakkan cahaya yang lebih terang di daerah sektor timur rumah kita. Ini juga berarti terang api itu juga melambangkan apa? Melambangkan daya pikir kita ataupun otak kita ataupun akal sehat kita. Jadi dengan meletakkan sebuah lampu di sektor timur, artinya biasanya argumentatif itu dikendalikan oleh emosi ya. Bintang 3 ini juga berhubungan dengan elemen lever. Lever berhubungan dengan rasa marah. Jadi umumnya timbul masalah karena kita memupuk kebencian atau membenci sesuatu sehingga timbullah masalah. Jadi dengan adanya lampu maka kita lebih mengandalkan logika dibandingkan emosi, dan dengan demikian kita tidak menjadi argumentatif. Tapi hal lain juga, meletakkan lampu juga berarti mengantisipasi. Tadi di awal saya katakan, jika suatu hal yang buruk, penderitaan ataupun yang buruk sudah kita antisipasi, biasanya rasa terhadap kepahitan tersebut, keburukan tersebut tidak terlalu menyakitkan. Nah, sektor-sektor lain ya misalnya selatan yang makmur, kemakmuran ataupun harta masa depan, kesempatan untuk memperoleh investasi yang baik. Ini adalah lambangnya api, maka api bisa ditingkatkan dengan api mudah, yaitu misalnya karpet merah, lampu, cahaya, dan lain-lain. Kemudian sektor utara adalah karir, bagi yang sedang mencari kerja tidak ada salahnya. Ini adalah lambang elemennya adalah air. Air bisa ditingkatkan dengan logam ya, maka mungkin di situ diletakkan tadi 6 koin 6 koin yang terbuat dari logam dengan yin yang sempurna gitu ya, bisa diletakkan di utara, dan ini artinya membuka kesempatan meningkatnya karir. Kemudian sektor timur laut, ini angka 8. Kebetulan angka 8 ini adalah yang berkuasa selama 20 tahun dari 2004 sampai 2024. 8 itu melambangkan knowledge, melambangkan tapa dia meditasi, melambangkan orang yang menggunakan kesadaran dibandingkan emosi. Kemudian 8 juga berarti properti ya. Jadi kita memperhatikan 20 tahun terakhir ini sektor properti ya, sektor yang berhubungan dengan tanah, kemudian juga berhubungan dengan kesadaran, yoga, dan lain-lain, ini sangat berkembang ya. Nah, berkaitan dengan timur laut di rumah kita, ini artinya juga kesempatan. Jadi ini adalah elemennya tanah. Tanah sangat mudah dikuatkan, yaitu dengan kuning, dengan lampu, karena api menguatkan tanah. Ini semua bisa dilakukan. Jangan khawatir bagi yang sedang mencari cinta ataupun asmara, mau membina asmara. Sektor tenggara yang perlu diperhatikan. Nah, tenggara lambangnya adalah kayu, dan kayu bisa dihidupkan dengan apa? Dengan kayu dan air. Sederhana, yaitu sektor tenggara diletakkan kembang yang hidup, ya, bunga yang hidup dengan ada air, pot yang bagus, letakkan di sektor tenggara. Di awal saya ada menyebut soal kisru minyak goreng, dan minyak goreng ini satu kelompok dengan minyak kedelai, minyak nabati, ya. Kemudian satu kelompok juga dengan minyak bumi, batu bara, yang disebut dengan kelompok energi. Kemudian kita akan memasuki yang namanya 5G. Energi juga, karena untuk 5G butuh listrik yang sangat stabil dan kuat. Kemudian kita akan masuk lagi metaverse. Nah, ini apa dengan hubungannya dengan Feng Shui? Saya akan khusus membahas dalam Feng Shui periode 9, yaitu berlangsung dari 2024
dan berakhir di 2044. Jika kita tahu bahwa alam semesta ini tidak rumit kok, ya tentu tidak mudah, tapi juga tidak rumit. Stan sering memberikan kuasnya itu ya, sebuah siklus saja. Jadi bagaimana siklus itu terjadi? Nantikan di video saya soal Feng Shui periode 9. Semoga Anda selalu happy, sehat, dan semua aspirasi di tahun ini tercapai.